Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita dari kelompok 5 yaitu Kesultanan Gorontalo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, masa kejayaan, dan masa keruntuhan dari Kerajaan Gorontalo dan lain-lainnya juga loh, serta fakta menarik lainnya. Simak baik-baik ya. Jagot, hamba ayam jagot dipercaya oleh orang Bugis sebagai keberanian. Ayam jago yang biasa digunakan sebagai sambung ayam, itu artinya ayam tersebut yang paling hebat. Bisa dikatakan ayam yang paling berani. Itulah mengapa Gorontalo menggunakan ayam jago sebagai lambang kesultanannya. Kerajaan ini berada di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Gorontalo, Guan Sopeng, Waju, dan Sidendreng. Goa dan Talo terbentuk persekutuan tahun 1528 dan terbentuklah kerajaan Gorontalo yang terletak di Kabupaten Goa dan sekitarnya. Silsilah raja kerajaan Goa itu ada 12, yaitu yang pertama Tumanurung Bainia, yang kedua Tumas Salangga Barayang, yang ketiga Puang Loe Lembang, yang keempat itu Niat Banri, yang kelima Karampang Rigoa. Silsilah Raja Gorontalo sebelum dan setelah masuk Islam. Pertama, ada raja di kerajaan Goa. Sebelum ia masuk Islam, namanya adalah Daeng Manrabia, dan setelah ia masuk Islam, namanya diganti menjadi Sultan Alauddin. Kedua, Perdana Menteri Kerajaan Goa. Sebelum masuk Islam, namanya Karaeng Mantoaya, dan setelah masuk Islam namanya ganti menjadi Sultan Abdullah. Pertama, perkembangan kerajaan Gorontalo. Perkembangan kerajaan ini ada pada zaman pemerintahan Sultan Hasanuddin. Keberhasilannya memperluas pengaruh kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukumba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Buton, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Berhasil mengembangkan pelabuhannya dan menjadi bandar transito di Indonesia bagian timur. Yang selanjutnya lanjut ke sosial politik. Pada awal abad ke-16, datanglah Dato Ri Bandang, ulama Islam dari Sumatera Barat, yang menyebarkan ajaran Islam di Makassar. Raja dan Perdana Menteri Kerajaan Goa dan Talo pindah ke agama Islam dan berubah nama. Pada masa ini pula orang mengenali perahu layar Lambo dan Pinisi. Yang selanjutnya lanjut ke kondisi ekonomi yang terjadi. Kemajuannya, banyak pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kedua, orang-orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. Dan yang ketiga, tersedia banyak rempah-rempah dari Maluku. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing datang berdagang dan Makassar juga memegang peran penting dalam perdagangan di Nusantara. Lanjut ke sosial budaya yang mempunyai banyak sekali peninggalan, seperti yang pertama ada Bala Lempoa tahun 1936, Benteng Somba Opu tahun 1525, Masjid Tua Katangka tahun 1603, Banteng Rotterdam tahun 1545, Kompleks Kuburan Raja Talo Goa abad ke-17-19, Buku Lontana Amanakopa untuk menjamin dan mengatur perdagangan dan pelayaran. Makassar mengeluarkan UU dan hukum perdagangan yang disebut Ade Alopiloping Bacana Palabue yang dimuat dalam buku Lontana Amanakopa. Dan yang terakhir, norma Pangadakang, kehidupan sosial sehari-hari mereka yang sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan sosial Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Sekarang kita lanjut ke pelapisan sosial. Jadi pelapisan sosial atau stratifikasi sosial adalah pengelompokan yang ada pada masyarakat secara vertikal. Jadi pelapisan sosial pada kerajaan Gorontalo ini terletak yang paling atas itu namanya anak karung atau karaeng. Nah, jadi itu tuh merupakan golongan bangsawan. Jadi bangsawan itu biasanya punya nama depan itu anak karung atau karaeng. Contohnya Raja Goa, dia itu mempunyai nama Karaeng Mantoaya sebelum dia memasuki agama Islam. Nah, lapisan kedua itu pada Tomaradeka, yaitu rakyat kebanyakan atau orang-orang yang merdeka, yaitu sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan. Jadi dia itu berada di tengah-tengah. Terus yang ketiga ada lapisan yang paling bawah itu namanya Ata, yaitu rakyat lapisan bawah para hamba sahaya. Sekarang kita lanjut ke hubungan antara VOC dengan kerajaan Gorontalo. Nah, jadi
Keduanya itu tuh terjadi pada Perang Makassar, yaitu perang yang melibatkan VOC dan Kerajaan Gorontalo. Nah, jadi perang ini tuh termasuk perang yang terbesar pada abad ke-17. Nah, perang tersebut itu dilatar belakangi oleh cita-cita Sultan Hasanuddin menjadikan Makassar sebagai pusat kegiatan perdagangan di Indonesia bagian timur. Nah, tapi dari sisi Belanda, bagi Belanda, kehadiran Kesultanan Gorontalo ini itu mengancam lalu lintas perdagangan mereka dari Maluku ke Batavia. Nah, Belanda ini merasa sangat berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah dan menganggap Makassar itu sebagai pelabuhan gelap karena ikut memperjualbelikan rempah-rempah dari Maluku. Nah, karena itu Belanda menyerang Makassar setelah sebelumnya mendapat kepastian bantuan dari Sultan Bone Arupalaka. Nah, Arupalaka ini bersedia membantu Belanda tetapi sempat terdesak. Belanda ini tuh ingin mengakhiri perangnya dengan Makassar. Nah, dengan cara apa sih? Dia itu melakukan politik adu domba antara kerajaan Makassar dengan kerajaan Bone. Nah, akhirnya si Makassar ini tuh dia kalah dan harus menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya sangat merugikan kerajaan Gorontalo. Nah, apa sih perjanjian Bongaya itu isinya? Nah, jadi yang pertama itu VOC atau Serikat Dagang Belanda itu memperoleh monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan Benteng Makassar atau kelak itu bernama Benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar melepaskan daerah jajahan Makassar dan mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Dan lanjutan dari perang ini itu dilanjutkan oleh Mapasomba, yaitu anak dari Sultan Hasanuddin. Nah, jadi karena perang Makassar ini dilanjutkan sama anaknya Sultan Hasanuddin, yaitu Mapasomba. Nah, Mapasomba ini tuh gigih pada tekadnya yaitu mengusir Belanda dari Makassar. Nah, tapi Sultan Hasanuddin itu selalu menasehati Mapasomba agar dapat bekerja sama dengan Belanda dengan tujuan untuk menjamin ekstensi Kesultanan Makassar. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana kerajaan Gorontalo itu bisa runtuh. Kalian udah ada yang tahu belum sih kok kerajaan Gorontalo itu bisa runtuh dan hancur pada akhirnya? Nah, runtuhnya kerajaan Gorontalo itu bermula saat Makassar dan Belanda itu melakukan peperangan. Peperangan di dalam Makassar itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Dan setelah berlama-lama terus-menerus berperang antara Makassar dan Belanda, Belanda akhirnya mengakhiri peperangan Makassar dengan cara yaitu mengadu domba dua kubu di Makassar, yaitu Kesultanan Gorontalo dan Kesultanan Bone. Setelah dua kesultanan itu masuk ke dalam perangkap adu domba, pada akhirnya kerajaan Gorontalo atau kerajaan Makassar itu mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bonggaya pada tahun 1667. Nah, bagi yang belum tahu, apa sih perjanjian Bonggaya? Perjanjian Bonggaya itu berisi tentang hal-hal yang ingin diwujudkan VOC, yaitu Makassar harus mengakui monopoli VOC, wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal goa saja, Makassar harus membayar kerugian peperangan, dan juga Sultan Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Nah, persyaratan-persyaratan tadi itu sangat amat merugikan pihak kerajaan Makassar atau kerajaan Gorontalo. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, peperangan pun tetap terjadi dan kerap berlanjut selama kurang lebih sangat lama. Nah, bahkan setelah Sultan Hasanuddin telah lengser dari jabatannya, bahkan peperangan itu masih ada, dan peperangan pun dilanjutkan oleh anak Sultan Hasanuddin yaitu Mapasompa. Setelah berlama-lama perang, akhirnya Belanda sudah muak berperang dengan Makassar dan akhirnya mereka mengerahkan semua tenaga kerja mereka, dan senjata yang canggih mereka untuk melawan Makassar. Akhirnya kerajaan Makassar pun jatuh dan kerajaan Gorontalo runtuh dan hancur. Nah, sekian tentang sejarah awal mula hancurnya kerajaan Gorontalo. Kalian ada yang punya pertanyaan atau masih bingung, boleh ditanya ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari kelompok 7. Jadi pertanyaannya itu, kenapa sih Raja dan Perdana Menteri Kerajaan Gorontalo pindah ke agama Islam? Nah, aku di sini mau menjawab dari pertanyaan Naila. Tadi kan Naila nanya, kenapa sih Raja dan Perdana Menteri Kerajaan Gorontalo pindah ke agama Islam? Nah, begini awalnya. Pada awal abad ke-16, datanglah Datori Bandang.
Datori Bandang itu siapa sih? Datori Bandang itu ulama Islam dari Sumatera Barat. Nah, Datori Bandang ini menyebarkan ajaran agama Islam di Makassar. Sampai akhirnya ajaran agamanya itu sampai kepada Raja dan Perdana Menteri Kerajaan Gotalo. Pada akhirnya, Raja dan Perdana Menteri Gotalo itu pindah agama ke agama Islam karena mendapatkan ajaran dari ulama Islam Datori Bandang itu. Halo, perkenalkan nama saya Kadisandra Sahid. Saya ingin bertanya tentang Kesultanan Gotalo. Jadi, bagaimana caranya Sultan Hasanuddin memperluas kekuasaannya? Saya Anandita, izin menjawab pertanyaan dari Krisnina. Jadi Krisnina itu bertanya bagaimana caranya Sultan Hasanuddin itu memperluas kekuasaannya. Oke, izinkan saya menjawab. Jadi saya mengambil contoh dari daerah yang dikuasai oleh Sultan Hasanuddin untuk memperluas kekuasaan kerajaan Gotalo. Jadi salah satunya yang saya ambil itu adalah kerajaan Banten. Nah, jadi cara Sultan Hasanuddin itu memperluas kekuasaannya di kerajaan Banten itu dengan cara menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1519. Jadi cara dia itu untuk memperluas kekuasaannya dengan cara menaklukkan kerajaan tersebut. Nah, misi ini pada kerajaan Banten ini berhasil pada masa kekuasaan raja selanjutnya, yaitu Raja Panembahan Yusuf.